Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi konteks free grammar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita bisa membuat tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar pada bahasa Indonesia. Nah, di sini kita kembali lagi pada 4 komponen tuple pada grammar, yaitu V adalah variabel, T adalah terminal, P ada production role, dan S adalah start symbol. Nah, apa itu V? V adalah variabel, ya. Dalam hal ini simbol yang digunakan untuk membentuk kalimat yang masih bisa diturunkan kembali. Kemudian T, karena T itu adalah terminal, yaitu merupakan simbol yang sudah tidak bisa diturunkan kembali, maka T pada bahasa Indonesia dinyatakan sebagai kosakata pada kalimat. Karena kita tahu kalimat itu terdiri atas gabungan banyak kata, ya, sehingga yang dinyatakan sebagai terminal adalah merupakan kosakata pada suatu kalimat. Karena kosakata, ya, pada suatu kalimat itu tidak bisa diturunkan kembali menjadi unsur yang lebih kecil, begitu ya. Kemudian P adalah aturan yang menghasilkan kalimat tersebut. Jadi bagaimana sih aturan-aturan yang digunakan untuk menghasilkan kalimat dalam bahasa Indonesia? Nah, ini dinyatakan dalam bentuk aturan produksi. Kemudian S adalah merupakan simbol awal yang digunakan untuk menyatakan suatu kalimat. Nah, kita akan mendefinisikan 4 komponen ini dalam beberapa kalimat sederhana pada bahasa Indonesia. Sebelum mendefinisikan semuanya, kita mulai dulu dari aturan produksi, ya, untuk nanti memudahkan kita mengidentifikasi komponen-komponen tuple lainnya. Nah, kita mulai dulu dari aturan produksi. Aturan produksinya adalah merupakan bagaimana kalimat itu bisa dihasilkan, gitu ya. Nah, dalam hal ini saya memberikan satu contoh yang sederhana dulu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia itu kita nyatakan dengan suatu simbol, ya, dengan suatu simbol variabel, yaitu kita bisa buat seperti ini, ya. Jadi bisa dibuat dengan kalimat, ya, atau boleh juga dibuat dengan K, itu boleh, ya, kalau hanya ingin menggunakan satu huruf. Tapi kali ini di sini saya akan menggunakan variabelnya, ya, atau simbol non terminalnya dengan satu kata seperti ini juga bisa, ya. Jadi ini kalimat. Dalam bahasa Indonesia kalimat itu bisa dihasilkan atau disusun dalam dua simbol misalnya, ya, dalam 2 komponen, yaitu kalimat yang di dalamnya ada subjek dan predikat. Sebenarnya ada banyak pola lainnya untuk menyatakan kalimat dalam bahasa Indonesia, ya. Kita tahu bahwa dalam bahasa Indonesia itu bisa dinyatakan dengan S, P, O, K, gitu ya. Nah, ini kalimat dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, bisa juga terdiri atas SP saja, ini juga bisa, ya. Jadi kalimat yang terdiri hanya dari subjek dan predikat juga boleh. Atau mungkin kalimat yang di dalamnya memiliki unsur SPO juga bisa, ya. Atau mungkin SPK juga bisa, begitu ya. Jadi ini adalah pola-pola, ya, kalimat, ya. Nah, dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam contoh kali ini biar tidak terlalu besar nanti cakupannya, maka di sini saya ambil satu aturan saja untuk kalimat, ya. Kalimat itu terdiri atas subjek predikat. Jadi ini saya ambil yang di sini, ya, yang ini. Nah, nanti untuk pengembangannya kita bisa menggunakan dengan pola-pola yang lain, ya, bahwa satu kalimat itu bisa terdiri atas SPK atau SPO, gitu ya, atau SPOK. Nah, ini saya ambil contoh yang sederhana dulu, ya, subjek predikat. Nah, kemudian kita akan menurunkan lagi simbol ini, ya, karena subjek itu dapat terdiri atas apa saja, ya. Yang dikatakan subjek itu bisa terdiri dari kata apa saja, ya. Contoh misalnya di sini, misalnya di sini contohnya adalah, saya berikan contoh dulu yang dikatakan subjek, ya. Yang dikatakan subjek di sini misalnya saya, misalnya, ya.
Ya, subjek ya. Jadi ini subjek itu bisa terdiri atas kosakata apa saja. Nah, ini kita turunkan lagi karena ini bisa menjadi, ini adalah merupakan variabel ya, non terminal. Ini juga sama. Jadi ini adalah merupakan variabel, ini variabel yang masih bisa kita turunkan. Subjek itu bisa terdiri atas kata apa saja ya. Nah, subjek misalnya bisa terdiri atas dari kata benda misalnya ya. Misalnya saya gitu kan, adik misalnya, atau ikan misalnya. Itu bisa diletakkan di awal kalimat, ya kan? Artinya kita bisa menyatakan bahwa subjek itu bisa terdiri atas kata benda. Ya. Atau bisa jadi juga kita mau menyatakan subjek ini misalnya saya tidur gitu ya. Boleh juga kita nyatakan subjek ini terdiri atas dua kata. Saya tidur misalnya. Ya, saya tidur maka, atau misalnya saya rajin misalnya ya. Nah, itu juga bisa, maka berarti di sini subjek bisa terdiri atas subjek bisa terdiri atas kata benda. Ya, yang pertama tadi bahwa subjek itu bisa diisi oleh kata-kata ini ya. Ini adalah kata benda. Maka kita buatkan aturan produksinya, subjek terdiri atas kata benda. Apakah subjek itu hanya bisa diisi oleh kata benda? Nah, tidak ya. Misalnya kan kalau kita nyatakan saya rajin sebagai subjek itu bisa. Saya rajin sebagai subjek berarti apa? Subjek bisa terdiri atas ya. Kalau saya rajin, maka di sini berarti kita bisa menyatakan kalau ini subjek gitu ya. Maka ini bisa kita nyatakan ini adalah kata benda, ini adalah kata sifat. Nah, artinya apa? Subjek bisa ya terdiri dari kata benda diikuti kata sifat. Nah, maka kita tuliskan aturan produksinya. Misalnya seperti ini. Ya, subjek itu bisa diturunkan menjadi yang pertama adalah kata benda diikuti kata sifat. Yang kedua, ini ingat ya notasi ini adalah atau kita menggabungkan dua aturan produksi menjadi satu. Ya, subjek itu bisa dihasilkan dari kata benda saja yang tadi di sini. Nah, artinya kita punya aturan yang kedua di sini ya, aturan yang kedua untuk menurunkan variabel subjek. Ya, variabel subjek yaitu terdiri atas kata benda diikuti kata sifat, atau subjek itu bisa dihasilkan dari kata benda atau subjek menghasilkan kata benda. Nah, begitu juga selanjutnya yang predikat ya. Kita turunkan lagi predikat. Predikat ini bisa menghasilkan apa saja yang dikatakan predikat. Nah, biasanya predikat itu kata kerja ya. Misalnya saya kerja gitu kan. Saya makan gitu misalnya ya. Maka pasti predikat itu bisa diturunkan atau predikat bisa menghasilkan kata kerja. Nah, di sini ada dua aturan yang diberikan ya. Predikat itu bisa menghasilkan kata kerja diikuti kata benda. Misalnya saya makan nasi gitu ya. Saya makan nasi. Maka makan nasi ya, makan nasi itu sebagai predikat yang mana makan itu kata kerja, nasinya kata benda. Ya, jadi kalau saya nyatakan di sini misalnya tadi saya ya makan nasi. Nah, ini kita menyatakan ini adalah subjeknya. Kemudian ini adalah predikatnya. Nah, seperti itu. Yang mana predikat ini ya terdiri atas dua kata, yaitu kata kerja diikuti kata benda. Ya, di sini. Kata kerja diikuti kata benda. Artinya apa? Bahwa predikat itu bisa diturunkan menjadi kata kerja diikuti kata benda. Ini dia ya, kata kerja diikuti kata benda. Atau predikat juga bisa hanya satu kata saja. Misalnya tadi nih saya ya, saya makan. Kalimatnya tuh hanya saya makan misalnya. Aduh, kok jelek sekali nih tulisannya. Ya, saya makan. Nah, misalnya. Ini adalah subjeknya. Kemudian ini adalah predikatnya. Artinya apa? Di sini S tadi adalah kata benda.
Ya, ini adalah kata benda. Kemudian P-nya ini adalah kata kerja. Berarti ya, subjek bisa menghasilkan kata benda, tadi sudah kita buatkan aturannya. Kemudian predikat bisa menghasilkan kata kerja. Nah, ini kita buatkan juga di sini. Ya, jadi ini ada dua aturan untuk menurunkan predikat gitu ya. Begitu seterusnya, jika kemudian masih ada yang bisa diturunkan kembali, kita turunkan kembali ya. Namun di sini sudah cukup ya, jadi subjek sudah kita turunkan, predikat juga sudah kita turunkan. Nah, selanjutnya adalah yang mana yang masih bisa diturunkan? Nah, ini ya, apakah ini masih bisa diturunkan kata benda ini? Ya, kata benda masih bisa diturunkan tidak? Kata sifat masih bisa diturunkan tidak? Kata kerja masih bisa diturunkan tidak ya? Tentunya masih bisa. Misalkan di sini kita berikan contoh. Kata benda itu bisa diturunkan menjadi apa saja? Ya, kita berikan contoh yang termasuk kosakata pada kata benda. Misalnya di sini bakso adalah kata benda, abang adalah kata benda, kucing adalah kata benda, ikan adalah kata benda. Jadi ini adalah kumpulan ya, kumpulan untuk kata benda. Begitu juga kata sifat ya, kita nyatakan yang termasuk kata sifat apa saja. Ya, jadi ini hanya untuk yang dikenali oleh aturan ini kita buat terbatas ya. Kemudian kata kerja kita nyatakan lagi kosakata dasar yang termasuk kata kerja. Ya. Nah, sudah semua ya. Tadi kata benda sudah diturunkan, kata sifat sudah diturunkan, kata kerja sudah diturunkan. Nah, selanjutnya apakah masih ada lagi variabel ya yang bisa diturunkan? Tentunya tidak ya, tidak ada lagi. Di sini subjek sudah, predikat sudah, kata benda sudah, kata sifat sudah, kata kerja sudah ya. Tinggal yang di sini nih. Bakso, abang, kucing, ikan, tampan, lucu, makan, beli. Ini adalah sudah merupakan kosakata ya. Sehingga ini tidak bisa diturunkan kembali. Nah, inilah nanti yang akan menjadi terminal, begitu ya. Oke, jadi ini adalah aturan produksi yang sudah kita hasilkan ya, yang kita buat dengan lingkup terbatas ya, dengan lingkup bahwa kalimat dengan dua bentuk subjek predikat, subjek diturunkan menjadi beberapa aturan produksinya, predikat begitu juga, kata benda, kata sifat, kata kerja, dan terminal-terminalnya. Oke, ini adalah aturan produksinya ya. Next. Selanjutnya adalah kita nyatakan komponen tupel-tupelnya ya. Maka dari sini tadi kita akan mendefinisikan variabel dulu ya. Variabelnya apa saja? Nah, variabelnya adalah tentunya kita lihat di sini mana-mana simbol yang ternyata masih bisa diturunkan ya. Tentunya ini yang pertama, karena ini masih bisa diturunkan, ini yang subjek juga masih bisa diturunkan, dia ada di sebelah kiri ini ya. Ini, nah yang paling mudah adalah kita lihat saja ini. Semua simbol yang ada di sebelah kiri adalah merupakan variabel. Ya, sedangkan ini adalah terminal ya, karena tidak ada di sebelah kiri, dia semua ada di kanan. Jadi ini adalah terminalnya. Ya, variabelnya semua yang ada di sebelah kiri, ini adalah terminalnya. Kemudian start simbolnya yang mana? Start simbolnya adalah yang ini. Yang satu kalimat yang pertama ini adalah start simbolnya ya. Kemudian semua ini adalah production rule-nya. Nah, kita tuliskan di sini ya. Nah, ini dia. V adalah ya komponen atau himpunan dari simbol variabel yang masih bisa diturunkan tadi, yaitu ada subjek, predikat, kata benda, kemudian kata sifat ya. Oh, ada satu lagi nih, harusnya V ini tambahan satu lagi, yaitu kalimat ya, ini kurang. Jadi ini tadi tambahan satu lagi. Kalimat termasuk juga variabel ya. Nah, ini. Nah, itu ya. Nah, ini adalah variabelnya, kemudian terminalnya adalah yang tadi ya, yang ada di sebelah kanan, bakso, abang, kucing, ikan, tampan, lucu. Kemudian P adalah aturan produksinya yang tadi di slide sebelumnya, dan terakhir adalah start simbolnya yang adalah S. Nah, inilah salah satu contoh untuk membuat konteks free grammar pada bahasa
khususnya dalam hal ini adalah bahasa Indonesia. Tentunya kita bisa mengembangkan lagi ya, kita bisa mengembangkan lagi tata bahasa ini ya menjadi pola yang lebih bervariasi dan juga terminal-terminal yang lebih banyak. Jadi ini hanya contoh kecil ya. Baik, selanjutnya setelah kita bisa membuat aturan produksi tadi atau context free grammar, maka adalah dengan grammar tadi kita bisa ya, dengan grammar tadi kita bisa memproduksi suatu kalimat ya. Kita bisa menghasilkan suatu kalimat dan juga dengan grammar kita bisa membuktikan apakah kalimat tersebut sesuai dengan grammar yang ada gitu ya. Jadi bisa memproduksi atau generator ya sebagai pembangkit suatu kalimat atau juga bisa sebagai recognizer, sebagai pengenal, sebagai mesin yang dapat mengecek apakah kalimat yang dihasilkan tadi, kalimat yang ada itu adalah merupakan kalimat yang sesuai dengan grammar yang ada. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses parsingnya ya. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari proses parsing, ya bagaimana proses untuk menurunkan atau memproduksi suatu kalimat ya. Nah, ini tadi adalah aturan produksi yang sudah kita buat di slide sebelumnya tadi. Maka kita lihat ya, kalimat yang dapat dibangkitkan itu apa saja ya. Kalimat yang dapat dibangkitkan dengan pohon parsing ya. Nah, masih ingat untuk membuat pohon parsing? Maka yang pertama adalah kita nyatakan, kita ambil salah satu aturan yang diawali dengan start simbol ya. Di sini adalah kalimat ya, kalimat. Nah, tinggal nyatakan dengan pohon parsingnya. Kita turunkan. Di sini ada kalimat terdiri atas subjek predikat ya. Subjek, kemudian predikat. Nah, kita tuliskan saja seperti itu. Kemudian subjek kita turunkan lagi ya menjadi aturan. Nah, di sini ada dua aturan ya untuk menghasilkan subjek ya. Bisa kita pilih apakah yang pertama atau yang kedua ya. Maka coba kita ambil yang pertama. Di sini misalnya di sini adalah kata benda. Kemudian di sini adalah kata sifat ya. Jadi maksudnya adalah subjek bisa menghasilkan kata benda, kata sifat. Kemudian kita turunkan lagi yang di sini ya, predikat ya. Predikat bisa kita turunkan. Kita bisa pilih nih mau yang pertama atau yang kedua. Misalnya kita pilih yang pertama ya. Predikat menghasilkan kata kerja diikuti kata benda. Jadi ini juga sama, dua kata kerja. Kemudian kata benda gitu ya. Nah, kita turunkan kembali. Jadi kalau masih bisa diturunkan maka kita turunkan kembali. Karena kata benda masih bisa diturunkan maka kita turunkan menjadi, kita pilih lagi di sini kata benda ya. Kata benda itu ada banyak nih pilihannya ya. Bakso, abang, kucing atau ikan. Nah, misalkan nih kita pilih kata bendanya, di sini kita pilih abang misalnya ya. Kemudian kata sifatnya kita pilih, misalnya kata sifatnya ada dua, kita pilih misalnya tampan. Nah, ini abangnya tampan ya. Kemudian kata kerja di sini kita pilih, di sini ada dua ya kata kerjanya, ada makan dan beli. Kita pilih misalnya makan ya, makan. Kemudian kata bendanya di situ ada pilihan lagi ya. Nah, kita pilih misalnya bakso. Oke, sampai di sini apakah ini masih bisa diturunkan? Ya, tentu tidak ya, karena ini sudah menjadi terminal semua. Artinya apa? Selesai berarti ya. Maka proses parsingnya selesai, ini sudah menjadi terminal semua, dan ini adalah merupakan kalimat yang dihasilkan dari proses parsing tadi. Ya, kita bisa membangkitkan kalimat abang tampan makan bakso dari aturan produksi ini. Nah, itu ya. Jadi ini salah satu kalimat yang bisa dibangkitkan dari aturan produksi tadi. Ya, abang tampan makan bakso. Oke, seperti itu.
Apakah hanya ini kalimat yang bisa dihasilkan? Ya, tentu tidak ya. Tadi kita bisa melihat untuk subjek itu tadi bisa ya dua aturan produksi. Kita mau pilih yang mana? Begitu juga predikat. Predikat juga tadi kita pilih aturan yang pertama. Padahal ada aturan yang kedua. Begitu juga kata benda. Kata benda itu tadi ada 4 pilihannya. Kita pilih salah satu. Kata sifat ada 2 pilihannya. Kita pilih salah satu. Seperti itu. Maka tentunya ya akan ada banyak kalimat yang bisa dihasilkan dari aturan produksi ini. Ya, oke. Selanjutnya kita coba lagi yang lain. Oke, ini tadi ya contoh pohon parsinya abang tampan makan bakso. Selanjutnya dari aturan produksi ini apalagi yang bisa dibangkitkan ya? Tentunya ada banyak ya. Mau coba yang mana? Oke, kita coba lagi. Misalnya kita tulis dulu start simbolnya ini kalimat, kemudian terdiri atas subjek, kemudian predikat. Subjek misalkan kita pilih yang kata benda saja. Predikat misalkan kita pilih yang kata kerja saja. Nah, ya, berarti ini hanya 2 kata nih kalimatnya. Kata bendanya misalkan kita pilih yang si abang saja ya. Kemudian kata kerjanya kita pilih misalnya makan saja. Nah, selesai ya. Ini sudah menjadi terminal semua. Dan ini adalah kalimat yang bisa dihasilkan ya, yaitu abang makan. Oke, seperti itu, gampang ya untuk memproduksi suatu kalimat dari aturan produksi yang kita miliki dengan menggunakan pohon parsing ya. Di samping itu kita juga bisa melakukan pengecekan ya. Apakah kalimat ini sesuai dengan aturan produksi yang ada? Ya, dengan kita membuktikan apakah setelah kita lakukan proses pencarian untuk semua aturan produksi ya, diturunkan dengan pohon parsing, kemudian apakah kemudian kalimat tersebut dihasilkan ya. Jika kemudian tidak ada satupun kalimat yang dihasilkan dari aturan tadi, maka dikatakan kalimat tersebut ya tidak sesuai grammar ya, tidak sesuai dengan tata bahasa yang ada. Ya, baik, itu tadi contoh yang kedua ya untuk kalimat yang bisa dibangkitkan dari aturan produksi ini. Dan tentunya ada banyak contoh yang lain ya. Ini abang makan ya. Kemudian nanti Anda bisa coba-coba lagi. Ada kalimat lain yang bisa dihasilkan, kucing lucu makan ikan ya. Kemudian ada lagi yang bisa dihasilkan lagi yang lain, misalnya ikan makan kucing. Nah, ikan makan kucing ini juga merupakan kalimat yang bisa dihasilkan dari aturan produksi ini. Silahkan nanti bisa dicoba ya. Tapi kok ikan makan kucing ya? Nggak sebaliknya nih kucing makan ikan. Nah, ya. Begitu juga contoh yang lain, misalnya ikan beli abang. Ini juga bisa dibuktikan nanti dengan pohon parsing. Ini adalah kalimat yang dihasilkan dari aturan produksi ini. Ya, ikan beli abang. Nah, artinya apa di sini? Bahwa beberapa kalimat yang dihasilkan tadi ya secara sintak benar. Namun keliru dari sisi semantik ya, semantik. Nah, secara sintak benar, ikan beli abang ini secara sintak benar. Namun dari sisi makna atau semantik dia salah. Tidak mungkin dong ikan beli abang ya. Tidak mungkin tadi apa yang sebelumnya ikan makan kucing misalnya. Ya, jadi pohon parsing di sini adalah untuk menyatakan sintak ya, urutan katanya pasti benar seperti itu. Untuk semantik nanti beda lagi. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi ini tadi kita sudah mempelajari bagaimana proses untuk membuat aturan produksi dalam bahasa Indonesia dan bagaimana proses parsingnya. Begitu juga nanti kita juga bisa membuat aturan-aturan produksi untuk bahasa Inggris misalnya, dan juga melakukan proses parsingnya ya. Ini adalah satu contoh ya, satu contoh untuk aturan pada bahasa Inggris ya. Baik,
Nah, selanjutnya materi terakhir di sini yaitu ada istilah ambiguitas ya. Ambiguitas adalah dwi arti atau makna ganda. Jadi ambiguitasnya adalah makna ganda ya dalam suatu kalimat. Ambiguitas terjadi jika terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai. Jadi dalam pohon parsing ya, kita bisa menyatakan ambiguitas itu adalah bahwa ternyata untuk menghasilkan satu string ya atau satu untai atau satu kalimat itu bisa dihasilkan dari lebih dari satu pohon penurunan. Jadi ada lebih dari satu pohon penurunan ya untuk menghasilkan suatu string, suatu kalimat. Nah, artinya kalimat tersebut adalah bermakna ganda dan itu bisa saja terjadi ya. Nah, misalnya contoh sederhana, kita punya aturan produksi ya, ini misalnya contoh aturan produksi ada 3 ya. String yang dicari adalah A. Kalau kita turunkan dari aturan produksi ini, cara yang pertama, kita ambil aturan yang pertama, S menghasilkan A besar ya. Kemudian A besar ini menghasilkan A kecil. Nah, ini kita turunkan ya. Jadi S menghasilkan A menghasilkan A. Nah, ini adalah cara yang pertama untuk menghasilkan A ya, ini. Tapi cara yang kedua, kita ambil dari aturan yang kedua, S menghasilkan B. Kemudian B juga bisa diturunkan menjadi A. Nah, seperti itu. Artinya apa? Di sini ada 2 cara untuk menghasilkan suatu string. Nah, ini yang dikatakan dia adalah sebagai ambigu. Ya, sebagai ambigu. Kenapa? Karena ada 2 sintak ya yang bisa dilakukan, yang bisa dibentuk untuk menghasilkan string ini. Nah, kemudian contoh yang lain juga ya. Ini aturan produksinya, string yang dicari adalah A, B, A, C, A. Cara yang pertama, kita ambil S yang di sini ya, yang aturan yang pertama SBS, SBS. Kemudian B, S-nya ini yang variabel ya, yang non terminal, masih bisa diturunkan lagi ya. S-nya diturunkan dengan SCS, yang ini aturan yang kedua, jadi SCS. Kemudian diturunkan lagi yang paling kanan ya, ini ya, SBS-nya tetap, S-nya, C-nya tetap ya. S-nya diturunkan dengan A. Jadi ini S ini diturunkan menjadi A. Dan seterusnya kita turunkan yang masih bisa diturunkan, yaitu S-nya di sini ya. S yang di nomor ini diturunkan lagi menjadi A. Kemudian berarti tinggal yang S yang di sini ya, diturunkan lagi menjadi A. Maka ini A, B, A, C, A. Selesai ya dengan parsing ini. Namun ternyata di cara yang kedua ya, di cara yang kedua kita juga bisa menghasilkan A, B, A, C, A, namun dengan pohon parsing yang berbeda ya. Di sini SBS dimulai dengan SBS, di sini kemudian kita mulai dengan SCS. Namun di akhirnya setelah diturunkan semua variabelnya itu juga akan dihasilkan string yang sama. Ya, nah seperti ini adalah contoh string yang ambigu ya. Nah, ini juga bisa terjadi kita analogikan dengan kalimat yang ambigu ya dalam bahasa Indonesia. Ya, misalnya ada yang tahu kalimat yang ambigu dalam bahasa Indonesia? Nah, ya. Contohnya adalah misalnya kalimat yang bermakna ganda ya. Misalnya nih saya makan apel ya. Nah, apel atau sebentar, saya kasih contoh yang lain ya, yang ada kalimat ambigunya atau kata ambigunya ya. Oke, saya lewati dulu untuk contoh kalimatnya, nanti setelah ini saya informasikan. Ini contoh yang ambigu yang di sini dulu ya. Oke, selanjutnya ini sama ya. Ini sama, ini cara ini tadi ini kita turunkan dalam pohon parsing ya. Jadi ini pohon parsingnya yang pertama ya.
Kemudian ini pohon parsing yang kedua. Nah, seperti itu. Jadi ada dua pohon yang dihasilkan namun stringnya sama, ya. Ambiguitas dapat menimbulkan masalah pada bahasa-bahasa tertentu, baik pada bahasa alami maupun pada bahasa pemrograman. Bila suatu struktur bahasa memiliki lebih dari satu dekomposisi dan susunannya akan menentukan arti, maka artinya menjadi ambigu, ya. Oke, di sini saya baru ingat untuk contoh kalimat yang ambigu, ya. Misalnya, ini kita buat di sini ambigu. Kalimat ambigu, ya. Contohnya misalnya nah, ini contohnya adalah misalnya saya sebentar. Saya ingin tahu. Nah, saya ingin tahu, ya, oke. Ada yang bisa mengetahui mengapa dikatakan dia ini adalah ambigu? Ya, oke. Jadi ini contoh kalimat yang ambigu, ya. Saya ingin tahu. Ini ada dua makna sebenarnya, ya. Tahu sebagai makanan atau tahu sebagai kata kerja, ya. Saya ingin tahu, saya ingin mengerti. Ya, saya ingin tahu dan saya ingin tahu, tahunya sebagai makanan atau saya ingin tahu makanan atau saya ingin mengerti. Nah, ya, ini kalau dibuatkan dalam sintak, dalam aturan produksi, ada dua aturan produksi yang berbeda. Ya, ada dua aturan produksi yang berbeda pada saat kita membuat aturan produksi untuk kalimat ini. Namun, setelah kita lakukan proses parsing, ya, kita akan menghasilkan kalimat yang sebenarnya aturan produksinya ada dua. Yang pertama adalah saya ingin tahu, ya, tahu bulat gitu, ya. Nah, yang kedua adalah saya ingin tahu tuh, saya ingin paham, saya ingin mengerti. Maka di sini kalimat ini bisa dinyatakan dengan dua pohon parsing, ya. Dengan dua pohon parsing yang artinya adalah bahwa ini adalah ambigu. Sebenarnya tahu makanan atau tahu mengerti. Nah, seperti itu, ya. Oke, nanti yang selanjutnya kita bisa latihan untuk membuatkan aturan produksi yang di dalamnya terdapat kalimat yang ambigu. Baik, terima kasih. Cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.